Untuk hari ini akan kita bahas seberapa bahayakah untuk di fan bel mobil kita ini bila terjadi kendor, terus kita tidak segera kencangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas seberapa resikokah kalau seandainya terjadi di dalam fan bel mobil kita ini kendor dalam posisi lama dan tidak kita kencangkan. Untuk setiap mobil itu ada fan bel ya. Ini adalah namanya fan bel. Ini yang saya pakai contoh adalah kebetulan untuk mobil Panther. Jadi kalau untuk di mobil Panther ini untuk fan belnya ada 3. Jadi 2 berada di atas. Ini adalah untuk kompresor AC. Setelah itu yang di sini adalah untuk pompa power steering. Yang satu lagi berada di bagian bawah. Ini adalah untuk fan bel dinamo cas atau alternator. Jadi kalau seandainya terjadi di fan bel mobil kita ini kendor, terus kita tidak kencangkan, itu kira-kira resiko yang akan terjadi seperti apa? Karena untuk fan bel ini sendiri, dia ini harus sering kita cek adalah untuk kekencangan ya, untuk kekencangan. Terus kalau seandainya dia sudah saatnya diganti, harus diganti. Tanda-tanda fan bel itu harus diganti. Yang pertama adalah dia sudah timbul retak-retak, biasanya retak-retak di sini ya. Terus di bagian dalamnya dia retak-retak, itu berarti menandakan fan bel kita harus diganti. Terus usia kilometernya juga sudah memenuhi syarat, harus diganti. Yang berikutnya sudah tidak bisa di setel lagi, jadi setelannya itu sudah mentok. Jadi kita setel itu dia sudah tidak bisa jalan lagi, tapi masih kendor. Nah itu adalah menandakan fan bel mobil kita itu harus segera diganti. Nah sekarang resikonya kalau seandainya terjadi fan bel mobil kita ini kendor, yang pertama adalah bisa terjadi putus. Nah ini, jadi kalau seandainya fan bel mobil kita ini kendor, itu bisa menyebabkan putus. Walaupun mungkin memang jarang kita dengar atau jumpai fan bel itu putus, tapi ya juga pernah kita dengar, kita jumpai fan bel mobil putus. Nah kalau sudah putus di bagian atas ini, otomatis mobil tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Karena ya kalau yang menggunakan power steering ya, dia tidak akan bisa berfungsi untuk pompa power steeringnya. Terus kalau yang seandainya terjadi putus di bagian bawah, kalau di Panther juga sama, tidak bisa akan jalan lama. Karena apa? Karena untuk suplai cas ke dalam aki, di aki sini ya, jadi dia adalah fungsinya untuk mengecas aki, dinamo casnya, otomatis berhenti. Nah ketika berhenti ya, mobil ini tinggal berjalan sesuai dengan kemampuan setrum yang tersisa. Kan dia ini kan ada untuk bospom segala macam, yang ada selenoidnya segala macam, dia digerakkan daripada arus aki atau setrum aki. Nah kalau setrumnya sudah habis, otomatis ya bospom tidak bisa bekerja. Akhirnya mobil terjadi ngedrop atau mati. Apalagi kalau seandainya terjadi jalan malam, mau tidak mau ya lampu tidak bisa hidup. Nah itu akibatnya terjadi kalau seandainya fan bel ini kendor, kita biarkan terus terjadi putus. Sebagai contoh atau ilustrasi seperti ini adalah contohnya mungkin fan bel. Jadi kalau dia posisinya kenceng, dia akan berjalan ya posisinya kenceng semacam ini, dia tidak ada hentakan ya. Tapi kalau dia kendor, otomatis dia kan ada sedikit kendor ya. Nah ini kan dia ada sedikit hentakan. Nah ini semakin kenceng, ini bisa menyebabkan putus. Nah ini ya, jadi semakin kenceng kan dihentakan, dia akan menyebabkan putus. Tapi kalau dia kenceng, walaupun kita tarik, dia tidak akan putus. Nah ini saya tarik ya, ini tidak akan putus. Nah itu kira-kira ilustrasinya semacam itu. Terus akibat yang kedua, kalau seandainya terjadi fan bel kita ini kendor, itu akan timbul suara atau bunyi berdesit ketika terkena air. Atau habis kita cuci biasanya itu timbul berdesit. Nah itu adalah menandakan fan bel mobil kita ini kendor. Nah apalagi kalau kita gunakan di saat hujan ya, nah itu biasanya langsung timbul suara berdesit, kita menerjang genangan air atau pas kena air di fan bel kita ini akan timbul suara berdesit atau suara berisik. Itu akibat yang berikutnya. Terus akibat yang berikutnya, kalau seandainya terjadi fan bel ini kendor, terus kita mengendarai mobil ini dalam kondisi hujan, itu akan mempengaruhi daripada pertama fungsi kerja power steering, kedua adalah fungsi di dinamo cas.
Kalau seandainya yang kendor adalah fan belt dinamo cas. Kenapa itu bisa terjadi? Ketika mobil ini berjalan dalam posisi hujan, dia terkena air, dia akan timbul suara berdecit. Nah, ini putaran fan belt ini dia tidak bisa seirama dengan putaran mesin karena posisinya kendor. Jadi pas begitu putaran mesin ini 2 kali putaran, fan belt ini mungkin baru 1,5 atau mungkin bahkan 1, karena dia sempat berhenti. Karena terkena air itu tadi dia jadi licin sehingga dia tidak ikut memutar. Nah, itu kalau terjadi di fan belt pengecasan, otomatis untuk suplai cas ke dalam aki ini dia berkurang. Nah, ketika suplai cas ke aki berkurang, mau tidak mau di saat musim hujan kita banyak menggunakan setrum seperti menghidupkan AC, menghidupkan musik, menghidupkan wiper, menghidupkan lampu. Kadang-kadang terjadi mobil ini drop atau mau macet ya, mau berhenti. Terus lampu indikatornya ngedip-ngedip. Nah, itu tandanya kadang-kadang seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami. Nah, itu menandakan bahwa kondisi fan belt mobil kita ini kendor. Nah, kalau seandainya terjadi semacam itu, mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pas mengendarain mobil dalam posisi hujan, terus ada suara berdecit, terus kita tiba-tiba kok mobil ini ndut-ndutan mau mati, terus lampu indikator di baterainya itu hidup, berarti adalah fan belt mobil kita ini kendor. Ini cukup kita mengurangin yaitu beban daripada strom. Mungkin kita bisa matikan lampu hazardnya, cuman kita harus hati-hati karena posisi hujan itu biasanya ya itu sangat penting. Atau mungkin matikan AC-nya, atau mungkin matikan musiknya. Nah, itu yang bisa kita ambil sehingga strom ini dia tidak terlalu banyak kita pakai. Nah, itu kejadiannya rata-rata semacam itu. Dia akan kadang-kadang malah bisa mati ya, kalau kita kaget kadang-kadang bisa mati. Nah, itu penyebabnya salah satunya adalah karena fan belt mobil kita ini terjadi kendor. Terus akibat yang berikutnya, karena fan belt mobil untuk mobil Panther ini itu juga dia menggerakkan daripada untuk pompa power steering. Mau tidak mau dia akan berpengaruh di power steering kita jadi berat. Nah, kita kalau seandainya terjadi power steering kita ini berat, coba kita cek adalah ketegangan daripada fan belt mobil, atau mungkin bunyi ya. Power steering kita itu bunyi ya, kita cek atau fan beltnya kendor, atau mungkin minyak power steeringnya juga sudah berkurang. Terus pengaruh yang berikutnya ya di kompresor AC. Jadi mungkin AC-nya dinginnya kurang maksimal, apalagi kena air sehingga dia putarannya tidak bisa maksimal. Nah, itu ya juga bisa menyebabkan daripada AC di mobil kita ini juga kurang dingin. Nah, untuk mengencangkan fan belt sendiri ini gampang ya, sangat gampang sekali. Kalau di mobil Panther memang ada sekitar, kalau bagian atasnya ada 2 baut yang harus kita kendorin, 1, 2. Ini pakai kunci 14. Sudah itu ini kita kencangkan sebagaimana kita mengencangkan mur biasa. Kalau di mobil-mobil sekarang itu ya cuman 1 baut cukup kita kencangkan. Contohnya di mobil depan ini ya. Ini untuk mengencangkan fan belt cukup baut ini saja. Nih ya, cukup baut ini saja. Kita kencangkan pakai kunci 10 kalau nggak salah, ini sudah. Karena dia cuman 1 fan belt. Jadi dia tidak ada setelan baut untuk ininya ya. Jadi cukup kita kencangkan ini saja. Saya rasa itu aja kira-kira resikonya kalau seandainya fan belt kita biarkan kendor. Jadi ya kita usahakan begitu kendor ya kita kencangkan sehingga kerja mobil kita bisa maksimal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.